Alhamdulillah, di sore hari ini, tanggal berapa hari ini? Tanggal 12. Tanggal 12 Mei. Kita mau naik gunung, tadabbur alam, mengagumi keindahan alam dan mengagungkan penciptanya. Tentu saja kemana? Ke Gunung Prau di Wonosobo di area Pegunungan Dieng. Dan insya Allah kita akan trekking nanti malam setelah Isya insya Allah. Jadi kita berangkat dari sini ini, dari Purwokerto kurang lebih nanti menempuh waktu 3 jam. Dan sampai sana maghrib bisa kemudian kita berangkat melalui jalur Patak Banteng. Gimana keseruannya dan bagaimana keindahan alam yang bisa kita eksplor untuk teman-teman semua? Ikuti terus sampai kita berada di puncak Gunung Prau Dieng. Setelah sholat asar berjamaah, kami langsung berangkat ke Wonosobo menuju pos pendakian Gunung Prau. Dan rencana kami akan mendaki melalui jalur Patak Banteng. Kami menggunakan 2 mobil karena jumlah personil yang ikut ada 9 orang. Setelah sempat berhenti di Banjarnegara untuk makan sore dan sholat maghrib dan isya, kami lanjutkan perjalanan. Dan sekitar pukul 8 malam kami sudah tiba di base camp pendakian Patak Banteng. Di sini kami prepare dan melakukan laporan ke petugas pos, isi data diri dan menitipkan kunci kendaraan. Lalu jam 9 tepat kami start mendaki. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita insya Allah mulai akan naik ke Gunung Prau. Sekarang pukul 9 kurang 10 malam. Kita naik mulai dari sekarang dan kita niatkan untuk bertadabbur alam, mengagumi keindahan alam, sekaligus kita agungkan penciptanya, yaitu Allah Ta'ala. Banyak bersyukur dan biar kita selamat sampai nanti di puncak dan sampai rumah kembali. Kita berdoa agar dibimbing dan diberi keselamatan. Kita doa mulai. Semua berangkat? Yuk. Yuk. Jalur Patak Banteng ini adalah jalur favorit para pendaki, sebab rute pendakiannya jauh lebih singkat dibanding jalur yang lain. Pendaki hanya butuh waktu sekitar 2-2,5 jam, sementara jalur lainnya bisa lebih dari 3-4 jam karena jalurnya mutar. Nah, jalur Patak Banteng ini punya 4 pos, teman-teman. Kurang lebih 40 menit kami tiba di pos 1 atau disebut Sikut Dewo. Ya, alhamdulillah teman-teman, kita sudah ada di pos 1, masih ada pos 2, pos 3, dan pos 4. Ini jam 9.15. 15 menit kita jalan sampai di pos 1, selanjutnya kita ke pos 2. Semangat ikuti video ini sampai selesai biar kita tahu keindahan alam di Gunung Prau Wonosobo. Yuk gas lagi. Perjalanan ke pos 2, jalur masih berupa tanah bertangga menanjak. 30 menit kemudian kami sampai di pos 2 yang disebut Canggal Walangan. Kita sampai di pos 2, Canggal Walangan. Nah, 225 mdpl dan sudah ada keterangan di situ, teman-teman. Jadi kita sampai ke pos 3 kurang lebih 1000 meter atau 1 kilo lagi. Masuk pos 3 dan keren. Ini recommended untuk trek lewat Patak Banteng. Mantap, luar biasa. Ya, untuk pemula ya insya Allah masih oke lah. Kita lanjut ke pos 3, pos 4, dan nanti ke puncak. Semangat! Semangat guys, semangat! Mana semangat? Semangat! Ayo! Yo, taknya! Betul! Sampai tempat sudah ini. Yo, M di off-road ya! Jadi kuat! Dari pos 2 ke pos 3, jalur mulai sedikit terjal dan menanjak. Jalur dipenuhi akar-akar pepohonan yang mengikat tanah dan membentuk tangga-tangga alami. Di sini kami dapat pembelajaran. Kami memahami kebesaran Allah yang menciptakan pepohonan di gunung yang akar-akarnya berfungsi mengikat tanah sehingga tidak terjadi longsor. Subhanallah.
Kurang lebih 40 menit waktu yang dibutuhkan untuk sampai di pos 3 yang disebut Cacingan. Kami kembali rehat sejenak untuk duduk dan minum. Pos 3 Cacingan. Yang penting kitanya jangan ikut cacingan. 2389 mdpl. Dikit lagi kita nyampe ke puncak ya. Pelawangan nih, Pelawangan. Gas terus, anti loyo. Setelah istirahat sejenak, kami lanjut lagi jalan. Sekitar 30 menit, kami tiba di Pelawangan dan kemudian lanjut lagi ke Sunrise Camp Gunung Prau. Sekitar jam 11.30, kami sudah sampai di Sunrise Camp. Gunung Prau dikenal memiliki sunrise yang cantik banget. Nggak heran ya jika gunung dengan ketinggian 2565 mdpl ini begitu digemari. Di spot ini kami langsung dirikan 2 tenda yang masing-masing berkapasitas 5 orang. Udara dingin ditambah hembusan angin yang lumayan kencang bikin tulang mulai terasa tertusuk. Beruntung kami dibantu 2 orang yang baru kami kenal dan mereka menawarkan bantuan untuk dirikan tenda. Ya mungkin mereka tahu kami ini pemula dan belum mahir mendirikan tenda. Terima kasih orang baik. Setelah tenda berdiri kami langsung masuk dan siapkan kompor untuk makan malam sebelum tidur. 2 tenda kami pasang berhadapan dan diberi flysheet di tengahnya agar nyaman untuk kami serombongan. Nah, kompor udah nyala, panci pun sudah terisi air. Kita rebus mie instan serta kopi untuk menghangatkan malam yang dingin. Ya, teman-teman. Jam 12 tepat kita sudah ada di puncak. Dan ini sudah ada di dalam tenda. Setelah kita dirikan tenda, 2 tenda untuk 9 orang rombongan kita. Lumayan hangat di dalam tenda dan saatnya kita masak mie untuk isi perut dan nambah energi. Persiapan buat besok menyambut sunrise dan keindahan puncak Gunung Prau. Kita bikin mie dulu. Jam 4.30, alarm HP berbunyi, menandakan waktu subuh tiba. Kami bangun dan menguatkan diri agar berani keluar melawan hawa dingin untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh, barulah kita lanjut menikmati golden sunrise yang keren banget. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah. Allah berikan cuaca yang cerah sejak malam hingga pagi ini, dan view yang selalu diburu para pendaki pun bisa kami nikmati. Kami bisa melihat penampakan Gunung Sindoro, Sumbing, Gunung Kembang, Merapi, Merbabu, Lawu, dan beberapa gunung lain dengan sangat jelas. Ini adalah reward yang luar biasa yang didapatkan setelah menempuh perjalanan mendaki melawan capek dan dingin. Ini sebuah pembelajaran bahwa perjuangan mencapai sesuatu nggak ada yang instan. Semua ada proses yang harus dilewati. Dalam kehidupan pun ada jalan lurus, datar, menurun, dan ada kalanya harus mendaki. Medan pun gak selalu mulus. Semua butuh perjuangan sampai akhirnya kita bisa menikmati kemenangan ketika berhasil mencapai target di puncak. Maka pembelajaran atau hikmah yang didapat ketika naik gunung? Jangan berhenti melangkah dan balik turun sebelum puncak tercapai. Karena kita akan mendapatkan hasil yang sepadan dengan perjuangan kita mencapainya. Quotes by Erik Setianto. Hahaha. Ya teman-teman, alhamdulillah ini di puncak Gunung Prau dan barusan kita menikmati indahnya golden sunrise. Dan alhamdulillah bersyukur kita dikasih cuaca yang cerah sejak semalam kita keberangkatan sampai di sini, dan pagi ini cuaca yang cerah ini membuat kita bisa menyaksikan golden sunrise-nya Gunung Prau yang begitu dahsyat luar biasa. Dan di sini kita bisa melihat ada Bukit Teletubbies dan di belakang saya juga background yang indah Gunung Sindoro, Sumbing,
Merapi, Merbabu menampakkan diri semua. Keren banget. Begitu teman-teman mau menikmati keindahan alam, yang mau menikmati keindahan alam dengan luar biasa. Ini rekomendasi yang luar biasa nih. Destinasi yang perlu teman-teman coba, Gunung Prau via jalur Patak Banteng. Untuk pemula saya yakin semua bisa nyampe ke sini, medannya nggak terlalu berat, 2 jam 3 jam nyampe dan Anda bisa menikmati suguhan alam yang keren, dahsyat, luar biasa. Setelah puas menikmati Golden Sunrise, kami kembali masak untuk sarapan. Kami masak nasi porang yang praktis, cukup 15 menit sudah jadi nasi pulen. Tambah mie goreng plus sosis untuk lauk. Sarapan sederhana namun nikmatnya Masya Allah, karena berada di tempat yang sejuk dan pemandangan yang keren banget. Ya teman-teman, bagi yang mau naik gunung, ini tips ya untuk makan enak tapi gampang bikinnya. Enak, dijamin enak. Jadi beli aja ini nasi porang, mereknya bebas. Ini saya pakai ini nggak di endorse ya. Jadi kalau ada perusahaannya mau endorse boleh. Ya ini kalau nggak salah harganya 60-an lah, isi 7 stick ya. 7 stick ini caranya didihkan air ya, nanti takarannya 1:1 dengan airnya. Jadi setelah didih kita masukin ini. Jadi kalau mau bikin 2 stick ya airnya kurang lebih 2 stick ini. Jadi 1:1. Ini nasinya enak, wangi, pulen ya nasi porang ini, dan sehat tentunya. Itu hasil yang sudah matang. Tinggal nanti kasih lauk, bisa sosis, bisa mie, bisa ikan bakar, bisa kepiting atau lobster, yang ada aja lah ya. Gak usah mewah-mewah ya. Kita makan enak pagi ini di puncak Gunung Prau, makan nasi porang, dan mulailah kita berpetualang menikmati keindahan alam. Jangan di rumah terus, biar kita nggak kuda. Setelah sarapan, kami bereskan tenda, bersih-bersih sampah agar jangan sampai ada sampah tertinggal. Beresin barang-barang bawaan dan siap-siap turun. Sampah ikut kita bawa turun. Setelah foto-foto, kami turun sekitar jam 9 pagi. Dan jam 11 siang kami sudah sampai di base camp Patak Banteng kembali. Kami lapor ke base camp, ambil kunci mobil, dan gas pulang ke Purwokerto dengan rasa puas dan bersyukur. Tadzabur alam kali ini di Gunung Prau sungguh mengesankan, dan kayaknya nggak cukup sekali ke sini. Next trip kemana lagi ya? Apakah teman-teman ada ide? Tolong bantu kasih ide trip yang keren di kolom komentar. Sampai jumpa di trip berikutnya.